Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Kurnia Herlia SPD. Saya mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Kuantan Mudik, Kabupaten Kuantan Sengingi, Provinsi Riau. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2023. Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia di LPTK Universitas Asahan dengan nomor peserta 22024157. Saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 1 Kuantan Mudik. Berikut video pembelajaran saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, CK? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silakan Ketua Bayu dipimpin dulu. Doanya Bayu. Siapkan doa. Dulu lagu wajib pemimpin lagu silakan ke depan. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, silakan duduk kembali. Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya, Bu. Tina, ada? Ada, Bu. Sampingnya barangan. Dinda, ada? Bayu Pramulya. Bu. Dandi, mana? Hadir. Rayendra, Bu. hadir. Paras, Serli, Aprilita, Dafli Putra, Hadir, Bu. Dandi Dinata, Baliannya, Bu. Gusri Ardianto, Empara, Lilis Karina, Ulan Sari, Dia pulang, Bu. Muhammad Irfan Fadil, Bu. Rizka, Winda, Putra Ferlianto, Rena Abdillah. Oke, berarti nihil ya untuk hari ini. Iya, Bu. Nah, coba diperhatikan dulu. Apakah ada sampah-sampah di samping-sampingnya sebelum kita mulai? Siap, tidak ada. Tidak ada, Bu. Tidak ada ya. Nah, masih ingat yel-yel SMK kita? Masih. Kita sama-sama ya. Ya. Angkat tangannya ke atas. Semuanya. SMK. Bisa. Bisa. Bisa.
sebelumnya kita juga sudah belajar tentang teks eksplanasi ya. Ya. Kita sudah tahu yang mana itu teks eksplanasi. Oke, sekarang di sini tujuan pembelajarannya bisa dilihat pada layar di depan. Tujuan pembelajaran peserta didik mampu menulis teks eksplanasi berdasarkan struktur dan kaidah kebahasaan yang tepat, ya. Dan penuh tanggung jawab. Berarti anak-anak ibu dalam melakukan pembelajaran harus penuh dengan tanggung jawab. Ya, orang tua menyekolahkan kita agar anak-anak ibu ini menjadi orang yang pintar dan sukses ke depannya. Ya, pernah tidak? Nah. Anak-anak ibu ini melihat orang-orang di luar sana yang tidak bisa sekolah. Nah. Ya. Ya. Betapa beruntungnya kita, ya, mendapatkan orang tua yang mampu menyekolahkan. Banyak sekali yang di luar sana, ya, Masih tidak ya, sekolah. masih tidak sekolah, ya. Ada yang tidurnya di emperan, ya. Ada yang tidak bisa makan Ya. 3 kali sehari, hanya bisa makan 1 kali sehari. Nah, kita harus bersyukur dengan keadaan yang kita Miliki. hari ini. Nah, jadi anak-anak ibu, apapun bentuknya, ya, di dalam pembelajaran itu kita harus sungguh-sungguh, ya, agar jerih payah orang tua kita itu dapat terbayarkan dengan suksesnya kita kelak. Anak-anak ibu mau sukses? Mau belajar dengan sungguh-sungguh? Berani bertanggung jawab terhadap diri sendiri? Oke, ya. Lanjut, kita masuk ke pembelajaran kita tentang teks eksplanasi. Di sini ada pengertian teks eksplanasi. Ya, bisa dilihat di sini contoh, ya. Pengertian teks eksplanasi. Siapa yang mau membacakan? Oke. Putra, silakan Putra. Teks eksplanasi merupakan sebuah teks yang berisi penjelasan atas sebuah kejadian atau fenomena yang berkaitan dengan alam, sosial, dan budaya. Oke, teks eksplanasi ini merupakan teks yang berisi penjelasan atas sebuah kejadian atau fenomena, ya, yang berkaitan dengan alam, sosial, dan budaya. Nah, anak-anak ibu tahu tidak yang alam itu yang mana ya? Pemandangan. Pemandangan. Ibu contohkan banjir, apakah itu termasuk alam? Ya. Longsor, apakah itu termasuk? Ya. Oke, di sini ada contohnya, ya. Kita lihat contoh. Ini ada contoh teks eksplanasi. Yang pertama di situ ada fenomena alam, ada Banjir. ada masih banyak lagi yang lainnya. Seperti ini apa ini? Pelangi itu termasuk fenomena alam atau tidak? Iya. Pintar sekali, kasih hapusnya untuk semangat. Kemudian yang kedua ada fenomena budaya, yaitu ada wayang, ada seni, ya, tari daerah dan lain sebagainya. Nah, pernah anak-anak itu menonton wayang di televisi? Saya. Pernah ya? Wayang apa yang ditonton? Wayang kulit. Wayang kulit, ya. Siapa tokoh di dalam wayang kulit itu? Kerjo. Karjo? Nah, oke, itu yang pernah ditonton oleh Ryan, ya. Kemudian ada seni tari daerah. Nah, seni tari daerah di tempat kita kira-kira apa? Tari payung. Tari payung, boleh. Kerano. Sembang Carano, ya, untuk masyarakat Riau, ya. Oke, apa lagi yang lain? Sembang Siriang. Tari piring. Itu di daerah mana? Subang. Oke, berarti anak-anak ibu luar biasa, ya. Kemudian ada fenomena sosial, ya. Ada tentang pengangguran, ya. Kemudian ada kenakalan remaja dan lain sebagainya. Nah, kira-kira di dalam kehidupan kita sehari-hari ada tidak kawan kita yang pengangguran? Ada. Tidak ada, ya. Sekali-kali di luar sana, ya. Orang yang pengangguran, contohnya dia tamatannya S2, tapi dia tidak Kerja. ya, tidak bisa bekerja, tidak ada dunia pekerjaan yang bisa mengamalkan saking banyaknya, ya. Itu merupakan
merupakan fenomena sosial. Banyak sekali di luar sana yang kita tidak ketahui, dari sudut manapun masih banyak yang pengangguran. Ya, nah mudah-mudahan anak-anak itu setelah tamat dari SMK ini tidak ada lagi yang namanya pengangguran. Ya. Kalau mau melanjutkan sekolah yang lebih tinggi, alhamdulillah. Ya, itu cita-cita yang luar biasa. Tapi kalau tidak mampu orang tuanya, kita bisa mencari pekerjaan. Kenapa kita katakan demikian? Karena anak-anak itu sudah memiliki keahlian, ya. Ini KD, ya? Ya. Jadi tadi sudah paling komputer semua ini kan? Ya. Nah, sudah pandai komputer semua, berarti besok gampang untuk mendapatkan pekerjaan. Baik itu berupa fotokopian kah, ya? Nanti tamat SMA ini atau SMK, anak-anak itu juga bisa melamar di bank, ya. Tamat SMA sudah bisa bekerja di bank, ya. Nah, harus berhati-hati, harus rajin-rajin. Kemudian ada yang kedua tentang kenakalan remaja. Tahu? Kenakalan remaja? Siapa yang bisa mencontohkan kenakalan remaja? Oke, Kevin. Merokok ya, Kevin? Ada kawan-kawan di sini yang merokok? Bohong. Ya. Berarti anak-anak ini memang anak-anak yang berbakat. Ya? Harus seperti itu. Kemudian apalagi mungkin contoh-contoh fenomena sosial yang lainnya selain yang ada contoh di depan ini? Siapa yang bisa mencontohkan kira-kira? Ada kenakalan remaja, baik itu tentang merokok tadi, apalagi yang lainnya? Tawuran. Oh, tawuran, boleh juga. Yang lainnya apa lagi? Hah? Royong. Keroyokan? Gotong royong. Gotong royong? Nah, kemana itu perginya? Sosial, oke ya. Gotong royong, ya. Masih hapus? Gotong royong. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri dari teks eksklamasi. Nah, strukturnya terdiri dari pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Nah, kita bahas dulu ya. Yang kedua, informasi yang dimuat berdasarkan fakta ataupun faktual. Tahu apa itu fakta? Oke, pintar sekali. Kemudian yang ketiga, sifatnya informatif, ya. Tidak berusaha untuk mempengaruhi pembaca untuk bisa percaya terhadap hal yang dibahas. Nah, itu yang ketiga. Kita lihat lagi, apa itu ya pengertian kita? Umumnya nah, ini dia strukturnya. Yang pertama ada pernyataan umum. Siapa yang mau membacakan? Siapa? Oke, David, silakan. Pernyataan umum berisi pernyataan mengenai tentang topik yang akan dijelaskan pada proses terjadinya atau proses keberadaan. Oke, pernyataan umum ini berisi tentang topik yang akan dijelaskan, ya, pada proses terjadinya atau proses keberadaan sesuatu yang terjadi. Contohnya tadi banjir, ya. Berarti anak-anak itu harus menjelaskan apa itu banjir, ya. Pernyataan umum, masih ingat ya? Contohnya anak-anak itu membuat mie goreng, ya. Anak-anak itu harus paham dulu pernyataan umumnya tentang mie goreng. Ini kasih prosedur yang minggu lewat kita pelajari ya. Kamu masih ingat ya? Masih. Oke. Kemudian ada yang kedua, ada deretan penjelas berisi mengenai detail penjelasan proses terjadinya yang disajikan secara urut bertahap dari awal hingga akhir, merincikan sebab dan akibat dari sebuah fenomena yang terjadi. Nah, yang kedua ada sebab akibat. Contohkan, ya. Kalau seandainya Putra malas sekolah, apa yang akan terjadi? Kebodohan. Nah, kebodohan, pengangguran, ya. Nah, mana dia dari kalimat Putra malas pergi ke sekolah sehingga menyebabkan dia bodoh? Mana yang sebab dan mana yang akibatnya dari itu? Siapa yang bisa? Ayo.
Ada sebab dan akibat. Ya. Sebab dia pemalas. Oke, sebab Akibatnya dia menjadi bodoh. Oke, ya. Itu. Ya. Nah, bagus, kasih apa tuh buka. Sebabnya karena dia malas, akibatnya Bodoh. bodoh, ya. Tapi anak-anak ibu di sini tidak ada yang bodoh, semuanya bisa Oh, ya, satu. tergantung malas dan rajinnya, ya. 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 Lanjut lagi ada interpretasi atau disebut juga dengan kesimpulan. Nah, kesimpulannya apa? Mungkin karena putra malas sekolah menyebabkan dia bodoh sehingga dia tidak lulus dan menjadi seorang pengangguran. Nah, kesimpulannya tidak lulus dan menjadi Pengangguran. Nah, sampai di situ anak-anak itu paham? Paham. Ya. Kita lanjutkan. Nah, lanjut ke ciri kebahasaan teks eksplanasi. Yang pertama ya, pasif. Kalimat pasif yaitu kalimat yang subjeknya dikenai suatu pekerjaan atau tindakan. Kalimat pasif terdiri dari dua. Yang pertama, kalimat pasif transitif ya, adalah kalimat pasif yang memiliki objek. Contohnya jambu ya, dilempar Tono. Nah, jadi sebuah pekerjaan ya, Tono melakukan melempar ya. Benda yang dilemparnya adalah jambu. Kemudian siapa yang bisa mencontohkan lagi kalimat yang lain? Contoh kalimat pasif transitif. Nah, ini contohnya jambu dilempar Tono. Siapa yang bisa mencontohkan yang lain? Kameramen diapain Jeffrey? Kameramen diapain? Sama Jeffrey, disorotkan sama Jeffrey. Kameramen dipegang sama Jeffrey. Oke, boleh. Yang lainnya apa lagi? Ya, ini apa nih? Contoh yang lainnya? Yang ini kalimat pasif transitif. Pena terjatuh karena Ingat kata kuncinya objek, ya. pena terjatuh oleh putra. Pena terjatuh oleh putra atau durian itu dilempar putra, ya. Jangan sekali-sekali ya. Jangan sekali-kali dilempar durian orang. Juri. Juri. Jangan sampai dicap anak SMK itu pencuri ya. Itu ya. Ya. Kemudian yang kedua, kalimat pasif intransitif adalah kalimat pasif yang tidak memiliki objek. Contohnya, mobil sedang dicuci. Berarti tidak ada objek. Contoh lainnya apa? Ya, HP sedang diservis. HP sedang diservis. Oke, bagus. Apa lagi yang lain? Motor dicuri. Motor dicuri. Boleh. Apa lagi yang lain, Nak? Hah? Apa yang lain? Apa ya? Tas tergeletak di Lantai. ya, boleh ya. Kemudian yang kedua ya, konjungsi sebab akibat. Konjungsi sebab akibat ini merupakan sebuah bentuk keadaan di mana kalimat yang memberikan penjelasan dari sebuah kejadian yang mana disebabkan oleh sebuah hal. Penggunaan dari kata konjungsi sebab adalah sebab dan karena. Nah, apa contohnya? Andi merasa terganggu karena sering diikuti oleh seseorang yang tidak tahu identitas A. Sehingga apa sebabnya jadi? Apa akibatnya? Mungkin jadi takut ya, atau Wulan jadinya gemeteran ya, atau bisa saja pipis di celana. Ada yang pipis di celana di sini? Hah? Kalau dia masih pipis di celana ini, aduh luar biasa ini ya. Nah, itu contohnya. Apa lagi? Siapa yang bisa mencontohkan yang lain? Yang konjungsi sebab akibat. Seperti yang dicontohkan tadi kita dari awal ya, ulang Dikejar anjing. Nah, takut? Coba Bud. Dikejar anjing. Apa contohnya? Coba lagi. Takut karena dikejar anjing. Putra dikejar anjing sehingga ya putra Kencing di sana. kencing di celana.
paham yang konjungsi sebab dan Akibat. akibat. Lanjut lagi ke konjungsi akibat yang tadi sebab ya. Merupakan sebuah bentuk keadaan yang dimana kalimatnya ini memberikan penjelasan dari sebuah kejadian atau sebuah peristiwa yang mana pada saat itu terjadi dan diakibatkan oleh sebuah hal. Sama seperti tadi ya, diakibatkan kecelakaan karena Hondanya mungkin bautnya ada yang enggak. Ya. Ya, gitu. Kemudian biasanya di dalam penggunaan kalimat konjungsi akibat ini adalah kata sehingga. Contoh kalimat konjungsi sebab akibat seorang ibu yang dimana tidak mampu untuk datang ke pengajian dikarenakan sedang mengalami penyakit. Itu contohnya juga. Ya. Ya. Seperti contoh yang ada di sana. Ibu tidak bisa ke pengajian karena di dalam Penyakit. sakit. Atau ada anak-anak yang tidak hadir di kelas ini mungkin sebelumnya, ya. Berarti apa penjelasannya? Mungkin dia kecelakaan, ya biasa saja. Mungkin dia sakit, atau ada urusan keluarga, atau ada kemalangan dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga, menggunakan istilah-istilah keilmuan khusus. Contohnya kata sampel dan komunitas untuk bidang keilmuan sosiologi. Ya, komunitas, ya. Sampel pernah belajar kimia. Ya, mungkin anak-anak ibu pernah bagaimana mempresentasikan ubi, ya, sampelnya ubi, ya, sampai atau orang-orang rumah sakit sampelnya itu berupa darah, ya, mungkin mengecek atau penyakitnya, ya, sampelnya ada darah di situ dan segala macamnya. Kemudian yang keempat, menggunakan konjungsi waktu kausal, misalnya jika, bila, sehingga, ya, sebelum, pertama, dan kemudian. Siapa kira-kira yang bisa membuat kalimat dengan menggunakan konjungsi waktu dan kausal ini? Bila, siapa yang bisa? Coba dibuat kalimat yang menggunakan konjungsi bila. Ayo. Gustri malas ke sekolah bila tidak diberi jajan oleh orang tuanya. Tuh, ya. Kemudian sehingga. Apa? Kata sehingga. Siapa yang bisa membuat contoh kalimatnya? Ayo. Guspri sering mandi hujan sehingga sakit. Oke, Gustri sering mandi hujan sehingga dia sakit. Siap terus dong yang lain. Kemudian kata sebelum. Nah, ayo, siapa bisa? Sediakan payung sebelum hujan. Ah, ya. Sediakan payung sebelum hujan. Sebutkan. Oke. Kemudian ada kata pertama dan kemudian. Siapa yang bisa mencontohkan ya? Kalau bukan terus lah. Ya. Tapi kata pertama. Rapli jatuh cinta, ya. Saat pertama melihat Dinda. Ya. Ada yang cinta di sini? Enggak ya? Lanjut kata kemudian. Pernah dengar kata kemudian? Ayo. Kemudian. Oke ya. Kalau ulang setelah NP babak NP. melihat Dinda pertama kali jatuh cinta, kemudian Dinda menolak cinta Rapli. Kata Hadi ya Rapli ya, kata Hadi ya Rapli. Iya. Rapli. Oke. Nah, berarti sudah paham anak-anak ibu dengan apa yang ibu sampaikan. Kita lanjutkan lagi. Nah, di sini ibu ada contoh video, ya, silakan disimak. Dunia ini laut hujan lagi. Apa? Ada suara berapa?
Muapan. Kecil ya suaranya? Dengar. Udah besar nih speakernya. Hujan merupakan salah satu fenomena alam yang kerap dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Fenomena ini termasuk bagian dari proses terbentuknya air di muka bumi. Proses ini dapat dijelaskan melalui siklus hidrologi. Penyebab hujan itu sendiri ialah apabila seluruh atau sebagian air di permukaan bumi menguap membentuk awan, maka hujan akan turun. Adanya panas matahari sangat memungkinkan terjadinya penguapan air di muka bumi. Proses ini disebut evaporasi, di mana air di permukaan bumi akan berubah wujud menjadi gas dan naik ke atas atmosfer bumi. Semakin tinggi panas matahari, maka semakin banyak pula air yang menguap dan naik ke atmosfer bumi. Selain evaporasi, ada juga transpirasi. Ini merupakan proses penguapan air yang terjadi pada tumbuhan saat melakukan pernapasan. Akan tetapi, jumlah air yang dihasilkan dari proses ini jauh lebih sedikit dibandingkan dengan proses evaporasi. Selanjutnya, uap-uap air di atmosfer akan mengalami proses pengembunan atau kondensasi, di mana uap air akan berubah menjadi partikel-partikel es berukuran kecil. Ini dipengaruhi oleh suhu udara yang sangat rendah di ketinggian tersebut. Partikel-partikel es tersebut kemudian menyatu membentuk awan. Semakin banyak partikel-partikel es yang menyatu, maka awan pun akan semakin tebal dan gelap. Kemudian awan-awan yang sudah terbentuk akan bertambah dingin dan membuat awan menjadi berat, hingga akhirnya titik-titik air yang dikandungnya turun ke permukaan bumi. Proses ini disebut presipitasi atau proses turunnya hujan ke permukaan bumi. Apabila suhu di sekitar kurang dari 0 derajat Celcius, kemungkinan akan terjadi hujan es atau salju. Hujan yang turun ke permukaan bumi akan mengalami penguapan, lalu kondensasi, dan kembali ke presipitasi. Ini dinamakan siklus hidrologi. Oke, itu dia contoh video tentang Fenomena alam. fenomena alam yaitu hujan. Anak-anak ibu pernah hujanan? Pernah. Sebelumnya tahu tidak dari mana asalnya hujan itu? Dari laut. Menguap ya di sini ya. Dilihat dari video tadi ya, berarti dari penguapan ya. Bagaimana proses terjadinya? Ya. Paham ya? Oke, sekarang silakan dibentuk kelompoknya menjadi 4 kelompok. 4 kelompok, satu kelompok itu terdiri dari 5 orang. Silakan nak dibentuk kelompok.
Iya, itu kelompok satu aja HP-nya. Ada kan? Dah. Ini tugasnya Ibu kirim di grup, yaitu Google Form. Silakan dibuka. Silakan dibuka di Google Form-nya. Ya, Ibu share lagi ya. Udah ada yang terkirim di grup? Nah, yang Google Form yang kirim, silakan dibuka. Nah, bisa dilihat dulu ke depan. Coba lihat ke depan. Nah, ini Google Form-nya isinya seperti ini. Yang pertama sekali anak ibu harus dulu membuat nama kelompok ya. Contohnya kelompok 1, siapa-siapa saja anggotanya. Nah, kemudian kelompok 2, siapa saja anggotanya. Kemudian kelas, ya berarti kelas 11 TKJ, ya. Selanjutnya di sini ada beberapa gambar di LKPD-nya, silakan buka. Buatlah teks eksplanasi berdasarkan fenomena alam berikut untuk kelompok yang pertama. Ini gambar apa, Nak? Banjir. Oke, ya. Kemudian yang kedua di situ gambar apa? Ada gambar pelangi ya. Lanjut yang ketiga ada longsor. Oke. Lanjut yang keempat. Nah, ini Pak Ani. Nah, sekarang berarti silakan anak-anak ibu membuat teks eksplanasi ya. Sesuai dengan kelompoknya masing bagi saja, berarti yang ini kelompok 1. Oke, ini kelompok 1. Nah, ini kelompok 2, yang ini kelompok 3, yang ini kelompok 4. Oke, silakan. Lagi ada yang ini 1. Nah, silakan ya, disediakan nama kelompoknya dulu, kemudian buat. Boleh referensinya dari lihat kartu, ya, boleh, ya, buku juga boleh. Oke, silakan dicari, kerjakan tugasnya. Bang Jan.
Oke, paspor ya. Paspor itu aja pakai. Paspor itu sandinya itu kalau nggak salah 1 sampai 6 coba deh. Namanya Ini ada HP kan, Nina? Kita kan Iya, iya, pakai itu aja Mas. Kalau ada pakai silahkan. Satu sampai 6 juga. Oke, salahnya bisa dilihat ternyata 1 sampai 8 ya. 1 sampai 8. nama HP-nya Vivo. Kenapa ya, Bece? Pinjamkan teman-teman. Anak-anak ini pernah nggak kebanjiran? Pernah. Oke, berarti jadi ada kita. Adik lepas tutupkan air, Bu. Melihat langsung? Nah. Ya. Oke, silakan. Pelangi pernah melihatnya kan? Pernah. Silakan cari referensinya, kemudian dibuat teks eksplanasinya pada Google Form yang sudah kita sediakan. Ibu kasih waktunya 20 menit ya. Ya, Bu. Yuk, silakan. Yang nomor 2. Jadi kalau nomor 1 nomor 2 nak jawab kok. Ini timbul. Itu berdasarkan kelompok ya nak. Satu kelompok itu sudah dibagi-bagi nih. Untuk kelompok yang pertama berarti hanya membuat teks eksplanasi tentang fenomena alam tentang banjir saja. Nah, kemudian kelompok yang kedua membuat juga teks eksplanasi ini tentang Pelangi. terbentuknya pelangi. Yang kelompok ketiga hanya membuat tentang longsor saja. Itu juga dengan kelompok 4 ya. Paham ya? Pak.
Kalau udah kok. Lagi. Ada di sini sebab akibatnya. Ada nggak? Apakah itu? Coba. Ini terjadi karena pembiasaan dari itu Bukan nama-namanya. Nama-nama kelompok ya. Curah hujannya tinggi. Lahan menjadi rusak, dampak tanah longsor. Tidak bu, Dah, Bu. katanya sudah ada kawan-kawan yang sudah minyamin ya. Ini ya. Anjir. Silakan ya diselesaikan yang belum mulai dengan saudara satu kelompok yang sudah selesai.
Itu tuh loh. Baik. Pohon yang rindang akan kembang.
Lah, lagi kirim dari awal. Dah gitu. Bersandar kepada manusia akan binasa. Anda sudah menjawab? Kalau udah selesai hotspotnya udah dikirim. Sudah dikirim, silakan dimainkan hotspotnya lah. Ya. Yang lainnya nanti dimatikan hotspotnya. Status WA. Jadi Coba dibuka ulang di HP-nya. Satu orang coba dibuka di HP-nya. Coba dibuka di HP-nya satu orang. Yang ini kirim itu nggak mau. saya ngomongnya Pak. Ganteng tapi itu masalahnya ganteng. Oke, silakan dibuka di HP masing-masing saja. Sudah selesai ya? Ya, silakan masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Silakan. Ini HP yang di jawabannya. Hai, hidupkan aja hotspotnya, hidupkan aja. Tiga boran kok ya. Emang nomor kita tadi, Pak. Password tadi, Pak. Jaznya masih berjalan. Batas. Ketuan yang dikanya. Itu Pak, ini Pak. Diulang kami Sama. Ya, nomor 1 dulu ke depan ya. Melalui HP-nya saja ya, Nak, karena jaringan itu memang agak susah.
Dua lah punya phone ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang teks eksplanasi banjir yang akan dibacakan oleh Kevin. Banjir terjadi ketika air meluap dan meluas di daratan yang biasanya kering. Penyebab utama banjir bisa beragam, curah hujan yang tinggi, pasang laut yang ekstrim, dan pencairan salju yang berlebihan. Air berlebih ini tidak dapat cepat dari tanah atau saluran pembuangan sehingga mengakibatkan genangan air di berbagai area. Ketika hujan lebat turun dalam waktu singkat karena tidak memiliki waktu untuk menyerap air, akibatnya air mengalir ke sungai dan volume air yang berkurang. Jika volume terlalu besar dalam proses pembangunan kota tidak memadai dapat menghambat aliran air dan memperburuk banjir. Banjir dapat berdampak serius pada lingkungan dan masyarakat, ketika dapat merusak tanaman, bangunan, dan serta menyebabkan hilangnya nyawa manusia dan hewan. Upaya mitigasi seperti pembuangan bendungan, saluran pembuangan yang lebih besar, dan rencana tata ruang yang bijaksana dapat membantu mengurangi dampak banjir. Baiklah, sekian hasil diskusi kami. Apakah ada yang kurang jelas atau ingin bertanya? Jelas sebenarnya. Jelas. Tentang banjir tadi ada yang ditanyakan Putra, silakan. Ya, Putra. Bu, Ya, silakan. gimana cara mencegah banjir? Gembok bisa. Ada beberapa cara ketika terhindar dari banjir, itu seperti tidak membuang sampah pada selokan agar selokan terhindar dari hambat dan tidak terjadi banjir. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut untuk kelompok 2. Silakan. Ya, kelompok 2, siapa yang mau maju? Pelangi atau adalah fenomena alam yang terjadi karena perbiasaannya cahaya matahari oleh bakteri-bakteri air. Pelangi mempunyai 7 macam warna yang terdiri dari warna merah, hingga kuning, hijau, biru, merah, dan biru. Pelangi juga dianggap sebagai dialektik dan meteorologi berupa cahaya beraneka, warna saling sejajar, warna di langit atau medium lainnya. Pelangi umumnya muncul setelah hujan terjadi atau merupakan setelah terjun dan beralih deras. Iya, apakah ada yang bertanya? Kenapa pelangi sangat jarang dilihat dan sangat sulit ditemukan? Karena pelangi Oh, jeruk. di dalam Islam janganlah beliau menyulam pipi
Jika sinar matahari bersinar di atas bidang, maka air bidang akan memproyeksikan cahaya dan membiasakan bermacam warna. Namun jika hal itu tidak terjadi, maka pelangi tidak akan muncul. Oleh karena itu, pelangi dan warna tidak selalu muncul di atas bidang. Sekian, terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi Ya, kelompok 3 silakan. Iya, Bu. Hai. Yang kelompok 4 itu apa lagi? Silakan. 3, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3 akan membacakan diskusi kami yang akan dibacakan oleh Bang Putra Petroy. Saya akan membacakan tentang tanah longsor. Tanah yang bergeser menyebabkan erosi tanah dan kemudian menjadi longsor. Erosi merupakan pengikisan tanah yang disebabkan aliran air hujan, sungai-sungai atau gelombang laut yang menggerus lereng tanah. Cukup di situ. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, silakan, Bu. Bagaimana cara mencegah tanah longsor? Caranya tidak ada penebangan. Tidak ada penebangan liar. Tidak ada penebangan liar. Kemudian harus ada yang gerakan 1000 pohon. Iya, menanam pohon. Ya, membuat ini jawab. Ayo realisasi. Apakah ada yang ingin bertanya lagi sebelum saya tutup? Kuburkan. Apakah? Jika kita terkena longsor, apa yang akan kita lakukan? Pasrah aja lah. Eksekusi. Eksekusi. Cara pengendaliannya. Gimana terjadi longsor? Ada korban jiwa, kita harus menyelamatkan jiwa. Cari dengan Apakah manusia dapat menyebabkan tanah longsor? Bisa. Mungkin itu karena kecerobohan manusia sendiri. Seperti tadi menebang pohon secara liar. Bisa diterima. Pasti buruk deh. Pasti. Oke, lagi. Cukup sekian dari kelompok 3. Kalau ada salah kata tolong dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selanjutnya yang terakhir kelompok 4 silakan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan visi
diskusi kami yang dibacakan oleh Bayu Kamlia. Eksplanasi bencana alam tsunami. Tsunami adalah gelombang laut yang besar dan kuat yang biasanya disebabkan oleh aktivitas gempa bumi di dasar laut. Ketika lempeng tektonik bergeser atau terpecah, itu bisa menghasilkan perpindahan besar air yang menciptakan gelombang raksasa. Saat gelombang ini mendekati pantai, mereka bisa mengakibatkan banjir besar yang merusak properti dan menyebabkan hilangnya nyawa manusia. Udah selesai? Sampai di situ diskusi kami. Kalau ada yang mau bertanya, silakan. Saya ingin bertanya, silakan, bagaimana cara mencegah tsunami? Oh Bu, ini ada kecoa kami. Bisa dijawab? Bisa. Untuk mencegah dampak buruk tsunami, Anda dapat mengikuti langkah seperti 1. Pendidikan dan kesadaran. Tingkat kesadaran yang masyarakat tentang risiko tsunami yang tindakan yang harus diambil saat ancaman tsunami terjadi. 2. Sistem peringatan dini. Pastikan ada sistem peringatan dini yang efektif, termasuk sirine, pesan teks, dan peringatan melalui media sosial. Evakuasi. Identifikasi jalur evakuasi yang aman dan berlatih evakuasi secara rutin. Infrastruktur pertahanan. Bangunan struktur pertahanan seperti tanggul, dinding penahan, dan hutan bakau yang dapat mengurangi dampak gelombang air. Zonasi. Batasi pembangunan di daerah rawan tsunami dan pilih lokasi yang lebih tinggi untuk infrastruktur penting. Baiklah, ada yang lagi mau bertanya? Apa dampak positif dari bencana tsunami? Ada positif? Ulang. Meskipun sulit untuk menyebutkan dampak positif secara langsung dari bencana seperti tsunami, ada beberapa hal yang mungkin bisa dicontohkan. Misalnya, setelah bencana seringkali terjadi kerjasama internasional untuk membantu pemulihan dan rekonstruksi daerah yang terkena dampak. Selain itu, pengalaman bencana ini juga dapat mendorong kesadaran akan pentingnya mitigasi bencana, pengembangan infrastruktur yang lebih tahan terhadap bencana, dan peningkatan pemahaman tentang lingkungan sekitar. Ada lagi yang bertanya? Apakah manusia juga bisa menyebabkan tsunami dan jelaskan prosesnya? Apakah manusia juga bisa menyebabkan tsunami dan jelaskan prosesnya? Apakah manusia bisa menyebabkan tsunami? Sekali ya, Sorry ini tadi. Bisa, sudah bisa manusia. Kamu sekarang bang? mungkin seperti tsunami itu Kalau banjir bisa lah manusia lo. ya, itu terjadi di dasar tanah itu. Mungkin banyak tanah yang kosong ya, gas bumi yang sudah diambil sehingga tanah itu kosong ya, sehingga orang ada yang di bawah itu menyebabkan tsunami. Mungkin. Tsunami biasanya disebabkan oleh aktivitas gempa di dasar laut ketika terjadi gempa bumi yang cukup besar yang kuat di dasar laut dan pergeseran tiba-tiba dalam lempeng tektonik yang dapat mendorong sejumlah besar air ke atas. Dado yang bisa disebabkan oleh manusia. Tidak ada ya. Biar beda. Oh iya berarti oke, tapi kita ya banyak sekali ya. Kan tak nuklir itu kan manusia lah. Oke, bagus. Ada lagi yang lain? Cukup, Bu. Cukup sampai di situ. Sampai di itu hasil diskusi kami. Tidak ada tata cara tolong makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Karena setiap kelompok sudah menyelesaikan tugasnya,
Ayo, siapa yang bisa menunjukkan? Oke, Ryan. Jadi kesimpulan untuk pelajaran hari ini, teks literasi adalah teks yang berisi proses-proses yang berhubungan dengan fenomena alam sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain-lainnya. Kriteria analisis teks literasi antara lain struktur fakta, tiga keilmiahan, makna, dipahami, dan pesan efektif.